ada benderanya kan. Sukmoroso, Rasa ambiar. berarti bareng gitu ya. Iya. Makan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini kita masih diberi nikmat iman dan nikmat Islam dan nikmat yang lain-lainnya. Salawat serta salam teruntuk kekasihnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan semoga luber barokah dari salawat kepada kita betul ya. Amin. Oke, kali ini ada di Cangkir, Cangkruan Intim bareng Sukmoroso dan malam ini Cangkir mengunjungi bintang tamu. Seperti biasa bintang tamu ini spesial dari personel Sukmoroso di bagian vokalis, yaitu adalah Cak Widi. Cak Widi ini personel Sukmoroso yang dari dulu dan beliau juga sebagai guru di sekolah dasar ya. Ya, betul. Sebagai guru juga sebagai businessman, seorang pengusaha. Ini adalah studionya Cak Widi, namanya Studio Widijaya di Desa Kaliboyo, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang. Selamat malam Cak Widi. Halo, selamat malam, Bro. Apa kabar ini? Alhamdulillah. Sehat-sehat ya? Sehat. Oke. Sebelumnya saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin. Cak Widi semenjak gabung sama Sukmoroso ini. Dulu kan waktu Sukmoroso berdiri, Cak Widi sudah di situ ya. Kalau saya kan datang belakangan ya. Sampai sekarang Sukmoroso masih ada. Ini Masih dong. perbedaannya dari yang pertama sampai sekarang itu apa ya? Perbedaannya ya banyak sekali. Sukmoroso itu semakin kesini semakin maju. Ibarat kepompong ya sudah berubah menjadi kupu-kupu. Walaupun terbangnya itu belum jauh-jauh banget. Saya jadi langsung connect-nya ke kupu-kupu malam ini. Bapak iso yang piye? Iya, lanjut. Ingat masa lalu apa? Jadi dari kepompong sekarang Jadi, sudah kupu-kupu ya. Jadi seperti apa yang sudah kita cita-citakan sejak lama bersama ya yang ngajak gabung dulu di Sukmoroso itu kan Gus Romi, biasa kita panggil Mas Devi, cuman kita sering nyebut dia Gus Romi. Iya. Itu ngajak gabung sama-sama. Yo, tadinya hanya sekedar kumpul-kumpul. Kan podo umur sudah bertambah. Usia bertambah, tadinya ya kita itu jujur aja datang dari Segerombolan, penyamun. Ya anak muda yang nggak kerasa kalau sudah jadi tua. Lupa ya. Itu sendiri kita dari dulu sering bareng. Kita ada berasal dari anak band ya, seperti sudah diketahui mungkin oleh khalayak bahwa Sukmoroso itu gabungan kolaborasi musik dari beberapa elemen musik. Ada air, udara, bukan itu ya. Jadi ada dari gamelan, ada band dan rebana, karena kita mungkin karena sudah usia sudah semakin usur lah ibaratnya, sudah memasuki usia-usia yang lanjut, itu sudah mulai sadar mungkin di otak kita itu gimana kita harus berubah. Emang usianya berapa? Ya, masih berapa? 24. Baru 24. Itu kita berubah jadi metamorfosis dari anak band, berubah biar bisa merasakan barokah bagaimana. Akhirnya kita ketemu dengan Gus Romi yang juga tadinya anak band ya, Slengker itu. Slengker ya. Ketemu rombongan kita anak-anak
di musik itu masih ada, Mmm, tapi bagaimana kita bisa mengeksplorasi diri kita yang iya, jiwa musik itu dengan keadaan yang sekarang. Nggak mungkin kita udah tua mau jingkrak-jingkrak terus. itu ya. Ya, terus akhirnya kita kumpul-kumpul, jadinya ya sekedar gembrengan biasa lah, cuman arahnya ke situ. Kita mau buat gabungan musik ini di mana ada gamelan, ada rebana, ada anak band, kita gabungkan jadi satu, akhirnya jadilah Sukmo Roso. Lalu dengan kesibukannya Cak Widi ini, karena menjadi seorang guru dan seorang pengusaha, karena waktu Sukmoroso perform, manggung, itu biasanya kan sampai malam, bahkan kadang sampai Kadang pagi. sampai pagi itu ya. Itu keesokan harinya ketika harus berangkat pagi ini, Cak Widi ada kendala di situ gimana cara mengatasinya? Iya. Alhamdulillah anu Bang Bowo aku ngundangnya kowe apa iki enake iki? Kang Bowo alhamdulillah ya. Kita jadi selama ini hampir masuk ke usia yang ketiga, jadi Sukmo Roso ini hampir masuk pada usia yang ketiga tahun, alhamdulillah. Seingat saya belum pernah absen untuk acara show ataupun penampilan Sukmo Roso karena kebetulan mungkin saya di sini mungkin yang walaupun belum begitu tua tadi saya katakan usia masih 24, saya dianggap yang paling tua di Sukmo Roso. Jadi kita itu yo istilahnya mengatur untuk penampilan atau bagaimana itu biar anak teman-teman atau kita sering sebut anak-anak itu biar bisa tampil dengan baik itu ada dukungan dari tim manajemen gitu. Termasuk di situ ada saya dan saya nggak tega istilahnya kalau sampai mereka naik pentas saya nggak ada, saya nggak Mmm, tega seperti itu. justru kalau Cak Widi nggak datang ketika perform ini anak-anak nggak konsen main. Karena teman-teman ini Cak Widi ini selain pemain, beliau ini juga yang kebagian bagi angpau ya. Wah, Kalau oh dia yang nggak berangkat. saya pikir karena pengaruh saya di musik itu sangat kental, Kang. Ternyata karena pengaruh amplopnya itu tadi ya. Enggak, ini Cak Widi, Tadi belum terjawab ya, oke, masalah pembagian waktu itu ya alhamdulillah. Jadi saya memang kerja itu sebagai guru, tapi sudah 15 tahun alhamdulillah bukan curhat ya. Saya masih sebagai guru honor, istilahnya ngerewangi kok. Belum mmm, ada istilahnya saya bukan PNS, jadi masih ngabdi tapi saya berusaha sebaik mungkin untuk ngabdi terhadap negara. Nah, selain itu yang namanya pengabdian Mas, tahu sendiri penghasilan seperti itu. Hanya ya nggak mungkin nggak cukup kalau dibagi-bagi untuk 1 bulan. Jadi tetap jadi pengusaha. Ya ini seperti ini saya buat studio ya mungkin dari doa dan bantuan Kang Bowo dan Mas-mas ya band kita gitu ya. Akhirnya berdiri ini bisa menjadi tambahan income saya dan keluarga. Selain itu alhamdulillah ini hampir masuk tahun ketiga bersama Gus Romi dan teman-teman tim manajemen kita bisa menjalankan Sukmo Roso. Nah di Sukmo Roso ini yang saya impikan sebetulnya sudah hampir hampir menuju puncak, hampir menuju hampir puncak. menuju puncak karena luar biasa tanggapan di luar sana itu. Kalau menurut saya tapi Iya, itu luar biasa sudah. Sukmo Roso itu yang tadinya hanya sekedar kita kumpul-kumpul ingin menyalurkan hobi musik dan ya kita terima kasih sekali dengan rombongan teman-teman kita yang dari anak-anak santri mhm, dari Rebana itu kita banyak sekali berguru di situ. Jadi mereka itu walaupun masih muda-muda menjadi guru kita. Kita banyak belajar di situ tentang ini tentang keagamaan. Akhirnya kita berbaur dengan mereka yang tadinya kita ini istilahnya bisa dikatakan dari dunia antah berantah yang gak jelas, dunia hitam. dunia hitam. Karena dari dulu sampai sekarang bajunya hitam Iya, terus. ini sekarang sudah mulai mungkin agak abu-abu. Nanti Oke, mudah-mudahan bisa menjadi putih. Itu Kang Bowo. iya. Kalau dari, genrenya kan rock ya, genrenya rock. Terus sekarang Sukmoroso religi agak lebih tempo yang
halus ya. Ya kadang kita aransemen, ada yang rock juga aransemen. Tapi ini mohon maaf ini saya potong dulu. Jadi Anda salah kalau bilang begitu. Nah, Itu jadi nama Sukmoroso ini itu sesuai angan-angan saya. Sebetulnya bukan gimana tuh? Sukmoroso itu. Ini di sini itu Sukmorokso. Sukmo Rokso. Rockso. Iya, Rokso. Jadi sukma kita selalu ngerok di sini, selalu Berarti so. berarti Pak Deto ngasih nama Sukmoroso itu Itu sudah ada visian dari saya. mencuri ide berarti ya? Wah ini Pak Deto ini. Ngapunten nih Pak Di, ngapunten nih. Itu suka suka keluar nggak jiwa rocknya ketika pas manggung? Tiba-tiba, wah dulu kan vokalis juga ya waktu rock. Alhamdulillah. Jadi memang dari sananya itu saya dikasih suara yang kayak gini, rusak. Jadi kalau bareng sama anak-anak yang sekarang religinan itu ya sebetulnya Merusak ya. ya bisa didengarkan di situ. Pokoknya kalau ada suara yang paling rusak pasti itu suara saya. Jadi ya memberi warna lah yang agak berbeda di Sukmoroso. Jadi ada kadang-kadang suara rusak lah itu saya. Kalau anak istri sendiri mendukung nggak gabungnya Sukmoroso? Wah terutama istri yang sangat mendukung. Ya, Padahal kan sering ditinggal sampai larut malam. nah, disitulah yang saya suka dengan adanya Sukmoroso ini. Ada sedikit cerita. Jadi ini menyangkut Anda juga dan ya kakak saya juga sahabat itu Kang Didi itu kan dulu satu band dengan kita Iya. dengan Anda juga sebelum kita ada Moroso itu kan kita terakhir-terakhir walaupun band kita nggak kondang-kondang amat kita sering manggung di Pekalong setiap malam. Iya. Nah itu sebetulnya saya nggak jujur tadinya sama istri kan kita sudah lama vakum sudah ada 5 tahun mungkin kita nggak bermain band untuk kita latihan itu saya bohong kadang sama istri. Heeh. Nah itu pamitnya dagang kan kita ada toko dulu di luar. Iya. Nah, pas dicek istri toko tutup saya ngejam dengan kalian. Nah itu akhirnya alhamdulillah ada Sukmoroso ini selamat sekarang saya. Selamat Setiap ya. saya bilang mau kemana solawatan bareng Sukmoroso, wah istri ya Senang, udah mendukung. mendukung berangkat. Tapi alhamdulillah ya sekarang kalau berangkat memang kita berangkat untuk Sukmoroso enggak untuk ngejam. Itu sudah enggak jarang sekali sudah sebetulnya ada rasa rindu itu cuman kayaknya kalau diteruskan juga percuma rasa rindu itu. Kita nggak punya panggung sudah di sana. Panggung kita adalah sekarang solawatan sama Sukmoroso. Rasa kangen rocknya sudah terobati dengan Nah, musiknya alhamdulillah Sukmoroso ya. iya. Situ sudah bisa cukup mengobati rasa rindu terhadap Suka diajak mungkin anak-anak ketika manggung itu suka suka ikut. oh ya, terutama yang kecil ya. Saya punya 2 anak yang pertama perempuan, kedua laki-laki itu yang laki-laki sepertinya itu mewakili jiwa saya dia senang musik. Apalagi kalau dengar saya Kosuk Moroso mau manggung gitu, ah udah dia ingin ikut ya. Sekali kalau jaraknya dekat karena kita tahu lah Moroso sekarang bukan hanya di tingkat desa, kecamatan atau antar kabupaten. Bahkan kita pernah itu mau ditangkap atau diajak show luar provinsi. Ya. Itu sudah pernah. Itu inginnya selalu ikut, cuman kan kita sebagai manajemen dan juga mengatur itu nggak bisa semua keluarga ikut, nggak bisa. Tapi di suatu episode atau di suatu show yang dekat kadang-kadang kita juga ajak biar mereka ngerti lah keadaan kita manggungnya gimana terus bapaknya ini kalau lucunya itu di mana kalau di atas panggung terus buruknya bagaimana kerjanya capeknya seperti apa mereka juga ikut merasakan tapi hanya sesekali. Terus ketika lihat sang bapak konser ya, ini tanggapannya gimana tuh anak? Wah tuh itu yang paling saya sangat terharu katanya Jelek ya? itu bapak ini nek mangap aja ombo-ombo ya mungkin gimana ya karena saya itu jadi di Sukmoroso itu kan alhamdulillah saya belum pernah diberikan sebuah apa namanya list lagu yang harus saya bawakan secara pribadi belum pernah ada karena posisi saya di situ kan hanya sebagai istilahnya MC membawakan acara dan ya di
bisa mengguyupkan acara tersebut di luar itu sebagai backing vokal. Dan seperti biasa, tahu saya kalau saya dalam rock itu kan backing vokal pokoknya yang penting jadi sing seru. Karo mangape ombo, itu saya buktikan di situ anak saya protes. Nek mangap aja ombo-ombo aku di sini-sini kancaku. Kalau dari sekian panggung ini ada cerita-cerita lucu nggak yang paling diingat oleh Cak Widi? Ada sih Gimana itu? yang paling lucu itu, ah, belum lama sebetulnya. Itu kejadian ada saat kita akan show bersama itu mendampingi Gus Miftah di Gus Randu Miftah, Randu Kuning, Kuning, Tegalsari ya? Tegalsari, Kabupaten Batang waktu itu. Jadi karena yang akan kita dampingi ini adalah kiai yang kondang, istilahnya sudah nasional, persiapan kita juga sangat Dipersiapkan betul kan? persiapkan betul-betul. Yaitu kejadian yang paling lucu itu pas mau berangkat. Itu saya dan tim itu biasa berangkat duluan karena kan kita manajemen dan kru itu berangkat duluan. Nah, di sana begitu mau berangkat karena waktu itu hujan deras, saya ada telepon, saya disuruh pulang, katanya banjir. Saya buru-buru pulang, terus berangkat. Katanya rumah banjir. Setelah saya lihat ternyata nggak banjir, cuman ada sedikit bocor gitu. Kata istri banjir lah itu. Jadi lucu nggak itu ya? Lucu aja. Nah, itu lucunya karena apa? Setelah saya pulang, saya kembali lagi itu, saya sudah ditinggal dengan kru tadi ini. Oh, Ya, jadi itu pertunjukan belum mulai? belum mulai. Jadi saya kan pulang, inginnya saya itu kan kru nunggu. Mhm, Kan jelas kalau saya berangkatnya ke sana kan naik apa? Pulang. Akhirnya saya nyusul pakai motor. Setelah sampai sana, luar biasa itu. hujan ya? Hujan deras, panggung, waduh masih morat-marit. Tapi alhamdulillah, seingat saya itu pengajiannya berjalan lancar dan alhamdulillah sukses. Hanya sedikit itu ada kalau mungkin bisa dikulik atau lihat-lihat di YouTube itu sound system saat itu kurang mendukung saat kita perform di Randu Kuning dengan Gus Miftah itu. Sampai Gus Miftah itu ya agak marah dan sebetulnya nggak mau tausiah saat itu karena ya begitulah Karena bareng ada Sukmoroso aja akhirnya mau iya karena ada Sukmoroso akhirnya mau turun dia. menurut kita ya. Iya, itu versi kita. Oke. Ini belum bosan ya Oh, belum. bincang-bincang Saya dengan masih saya? kangen ini sama Cak Widi. Ini Cak Widi, guru iya, pengusaha iya, vokalis iya. Ada keinginan apa lagi ini selain dari itu? Kalau saya sih ini ya maksudnya untuk umum atau di Iya, umum, Sukmoroso? di kehidupan umum. Kalau kehidupan umum ya nggak muluk-muluk. Saya dengan keberadaan saya sekarang saya merasa ya mungkin dengan banyak kelebihan ataupun kekurangan saya sudah merasa sukses gitu. Cuman hanya mungkin ingin lebih istilahnya mapan lagi lah kehidupan karena bagi saya rasanya itu belum bisa membahagiakan orang tua itu aja karena orang tua jauh Bang. Orang tua di mana sekarang, Nah, Cak? orang tua saya itu ada di Sumatera di Mmm, Lampung tepatnya ya jadi saya ini ke Batang ini merantau anak perantauan ya? perantauan Sekolah dulu di Lampung? saya dulu sekolah di Lampung SMP lulus SMP tapi sempat mengenyam sekolah yang di atasnya itu berarti bar SMP apa SMA ya nah itu SMA kayaknya. SMA Saya sendiri SMA-nya udah ada lupa. di Klaten jadi saya Oh, di sempat Klaten. menghirup ya kerasnya dunia pendidikan dan ya persaingan di Jawa ya Anak itu Sumatera sekolah di Jawa Jawa ya ya? kan Sumatera ya tahu sendiri lah seperti itu Jawa kan lebih luar biasa. Nggak ada keinginan ngajak Sukmoroso ke Lampung, ke kampung Bapak? Wah sebetulnya ya beneran ini sebetulnya orang tua itu hobi sekali tentang Oh, musik karena bapak itu termasuk apa ya maestro juga? maestro musik tapi dia diatonis jadi pengrawit
Jadi ayah saya itu adalah seorang guru musik gamelan Wah, ini sebetulnya. guru Tapi musik gamelan. herannya tidak menurun kepada saya Rock gitu. sama sekali. Lah malah saya itu kok bisa keluar jalur, saya sukanya musik itu musik yang berbau, Mungkin durhaka mungkin sampai. bisa juga karena ya mungkin Baraka ya. Maka ini sekarang saya ingin nebus masuk Sukmoroso. Oke, Nah oke. kalau Nyambung. keinginan saya di Sukmoroso ya yang jelas begini Kang Bowo, masuk ke tahun ketiga ini kita sudah sama-sama merasakan kita mempertahankan itu ternyata memang lebih susah daripada membuat. Seperti dulu mungkin pernah kita lalu dalam band itu mungkin hanya 5 atau 7 orang, itu sangat sulit, pasti sering gonta-ganti personil. Iya. Apalagi ini di Sukmoroso ini personilnya luar biasa. Ada 25 orang dari vokalis, pemusik sampai kru itu sekitar 25 orang. Nah, itu ditangani oleh beberapa orang, artinya yang ngurusi itu tim manajemen itu ada 5 orang. Itu mempertahankan agar Sukmoroso ini tetap utuh jalan pada Mhm. relnya, terutama musikalitas, karena Mhm. kita sudah mengambil di situ judulnya Sukmoroso ini adalah paguyuban seni musik religi. Paguyuban seni musik religi. Itu yang saya ingat seperti itu waktu saya Gus Romi itu mendaftarkan Sukmoroso ini ke badan hukum. Jadi kita sudah berbadan hukum, Iya, iya. nggak abal-abal. Kita buat ini memang kita sengaja untuk biar bisa maju. Tapi ternyata dalam perjalanannya beberapa kali itu Sukmoroso ya nggak semudah seperti apa yang sering dilihat di panggung. Setiap manggung itu selalu sukses dan tampilnya ya bisa dikatakan luar biasa. Itu tidak semudah itu, banyak sekali rintangannya. Jadi terutama personil karena kita banyak itu juga sangat sulit untuk mensinkronisasi, bahasanya kerennya mensinkronkan kita ini di dalamnya sulit, apalagi kita harus bertahan sekarang. Mungkin dari sisi musik seperti misalkan Pak Deto itu kan basicnya dari campursari Ya, katakanlah. Ketika, mengaransemen lagu, terus kita rock nih, ya, kita rock, Om Riz rock juga ya. Terus, penerbang-penerbang ini otomatis, mana religinya. religinya ya, dari hadrohnya. Ketika mereka memunculkan egonya masing-masing itu yang repot mungkin ya, Cak Ya, Widi ya? di situ. Jadi kadang-kadang kalau hal yang seperti itu mungkin kita sudah sama-sama sadar dan menyadari mungkin ya, Iya, yang kadang-kadang kita sulit karena kita ini sudah populer, sudah booming. Kadang-kadang kita mengikuti suasana pasar. Jadi seperti sekarang ini karena sering banyak sobat ambyar gitu ya. Ya kita juga apresiasi memang lagu-lagu dari Kang Ambyar itu almarhum Pak D, Didi Kempot. Pak Didi Kempot itu sangat menginspirasi. Itu kadang-kadang dari audien itu menginginkan Sukmoroso membawakan lagu yang kaitannya dengan itu. Dan kadang-kadang saya sendiri ya nggak masalah sih sebetulnya. Yang kadang-kadang dari saya pribadi ataupun mungkin dari teman-teman tidak setuju itu manakala kita menampilkannya sesuai aslinya. Mhm. Karena kita Sukmoroso is Sukmoroso. Nggak bisa kita terus istilahnya hanya mengcover sekedar kaya kuwi wae ora iso. Menurut saya seperti itu. Apalagi terus kita setengahnya larinya terus ya mohon maaf bukan kita kan kok pedangdut gitu. Wah itu sudah di luar jalur kita, Iya, iya, seperti paham, paham. itu. Terus ini dari, anak-anaknya ini, dari 25 anak ini, kendala yang sering terjadi ketika bareng gitu, Bareng gitu. biasanya sering terjadi apa sih? Misalkan cinta segitiga atau Wah, ya di sini banyak sekali itu terjadi karena Sukmoroso ini kan 25 orang ya. Ada pemanisnya 3.
Pemanisnya 3 ya? pemanisnya 3 di situ. Kadang-kadang itu audien yang hadir dalam pengajian itu kadang-kadang juga nggak ingin lihat Moroso doang, dia itu hanya ingin lihat ya, ya Ayu Oh, itu yang sering sama saya, itu iya, kadang ya itu terus Gopar, Itik? ada dia Ayu, kalau nggak Bukan? salah ini saya kan sering lupa juga itu, karena sering gonta-ganti. Kita kan carinya yang penting kan cantik karena buat teman. Sorry sorry Mbak, enggak begitu. Itu, terus ada, Ita Kartikasari, bener ya? Ita Ita Kartikasari, Rahmawati. oh Ita Rahmawati, terus Nih, terus kayak ada lupa ini Mbak Ita. Putri Rahmawati, itu. Putri Ada Kartikasari, Mas. Putri Kartikasari, ada 3 pemanis di Sukmoroso. Itu yang nah, kalau masalah cinta segitiganya itu yo kadang-kadang kita yang tua ini lucu kalau ngeliatin teman-teman itu, Yang masih yang muda-muda. muda-muda itu. Seperti yang paling muda itu ada Cak Ipik, Ya, ini Kang Ipik itu. lucu, Anda melihatnya lucu atau kepengen ini? Ya di antara yo Lucu enggak, dan kita kepengen? sudah menyadari lah. Kalau rasa pingin itu ada, cuman kalau kita yang lebih tua biasanya lebih pandai memendam. Mendam rasa. Kalau Tiba-tiba kena ya? iya, kalau yang muda-muda itu kan paling WA, japri kadang. Kalau kita langsung ke rumahnya, Nah, tuh, Pi. seperti itu. Jadi kehadiran dari 3 vokalis ini kan, tahun pertama mungkin belum ada ya? Tahun pertama awal awal belum Awal-awal ada, belum tapi ada tahun ya? pertama sudah ada. Nggak ada ya? Kita karena kita Dulu itu kan pernah dibutuhkan, kita heeh, ngajak dulu Mbak Christine itu dari Christine Subah, ya, yang itu dulu yang sering kita ajak. finalis KDI ya? Ya finalis KDI tahun berapa itu, 2007 kalau nggak salah, apa 2011, itu yang kita ajak. Tapi karena kesibukan beliau, beliau nggak bisa menjadi istilahnya anggota tetap kita. Karena Mbak Christine itu, wah setorannya udah nggak mampu kita. Karena teman-teman di sini istilahnya dalam manajemen Moroso ini masih mengutamakan sholawatan. Iya, Jadi yo istilahnya sidik akeh yo kita nggak, awalnya sih nggak pernah memberi tarif gitu, tidak mempermasalahkan tidak itu ya. mempermasalahkan masalah. Tapi kalau saya misalkan, mendapatkan apa ya namanya, Bisa Isaroh roh. itu saya senang sekali Kak Widi. Itu biasanya waktu saya gabung sama Sukmaroso kan anak masih kecil ya, masih minum susu. Itu saya belikan susu, jadi harapan saya susu ini susu barokah, susu berkah ketika sholawatan bareng para kiai. Jadi angan-angan saya itu ketika susu diminum oleh anak saya, Anak itu mendapat keberkahan. Jadi bukan hanya saya waktu itu. Ini Cak Widi begitu juga, dia hampir sama. tiru-tiru Kalau iki. orang aslinya ya podo, tapi ya karena kebutuhan juga. Kalau saya sih ya ya itu memang iya. Jadi alhamdulillah waktu awal-awalnya itu istilahnya kita memang nggak pernah berpikir untuk seperti kita show, kalau kita katakan karena biar keren kita katakan show. Show itu kita mendapatkan istilahnya awal-awalnya kita nggak pernah berpikir seperti itu. Tapi ternyata karena semakin meluas dan semakin padatnya itu ternyata dalam setiap perhelatan kita menampilkan itu ternyata setelah kita manage, artinya kita urus, itu juga menghabiskan dana yang luar biasa. Jadi Mmm, akhirnya setelah ya istilahnya ngangsu power sana sini, apakah boleh sholawatan itu memberi tarif dan bagaimana, akhirnya yo alhamdulillah setelah mengangsu power dari beberapa orang ataupun ya yang kompeten lah, artinya dengan kita dengan ulama dengan baik kita bertanya, kita sudah boleh memberi tarif, akhirnya ini Sukmoroso sudah ada pencerahan ya ya. tertarik. Dan alhamdulillah ya mungkin apalagi kemarin-kemarin ini saat sebelum ada pandemi corona ya atau COVID-19 yang sekarang lagi hit ini, itu ya anak-anak itu dalam 1 bulan ya rata-rata lah per orang itu bisa bisa mendapatkan uang saku lah istilahnya, lumayan untuk tambah-tambah. Ya seperti mungkin tadi Mas Bowo untuk kayak dulu mungkin beli susu
kayak saya udah alhamdulillah bisa untuk tambah beli beras itu kalau sekarang. Tapi setelah ada situasi seperti ini, itu sering teman-teman tuh ada yang telepon, "Cak iki piye kok gak enek job? Lah priye? Pulsaku entek." Nah itu ternyata sangat pengaruh sekali itu sekarang. Jadi Sukmoroso itu ya sudah luar biasa lah seperti itu. Oke. Cak Widi di sekolah sebagai pengajar, sebagai seorang guru, pernah nggak sama anak didiknya ini apa ya istilahnya Pamer gitu ya? menceritakan Sukmoroso, mengenalkan Sukmoroso kepada anak didiknya? Pernah. Bahkan beberapa kali. Jadi saya dalam pembelajaran itu kan nggak harus kita dari buku saja. Nah, saat hal yang perlu kita sampaikan itu yang berkaitan dengan ya ada nyambung-nyambungnya lah dengan apa atau keilmuan yang saat itu kita sampaikan. Saya pernah setelkan itu CD atau apa tampilan show kita saat Sukmoroso tampil itu kalau tidak salah itu yang Sukmoroso tampil awal-awal tahun-tahun pertama Sukmoroso yang waktu itu disyuting dengan sangat bagus itu saya bawa laptop saya setelkan. Wah, banyak sekali yang suka itu. Banyak sekali yang suka. Banyak yang suka. Nggak terpaksa? Enggak saya ancam. Enggak saya ancam. Kamu suka enggak? Enggak. Nah, wah, bagus Pak Guru. Malah dia tanya, "Kok koyo Pak Guru?" Saya bilang, "Enggak, bukan saya." Karena saya malu. Saya tampangnya culun ternyata. Seperti itu. Waktu di video tampaknya culun. Iya, culun. Waktu itu kan masih seragamnya yoteng blonteng. Kalau sekarang Sukmoroso ya. Oke, teman-teman, mungkin dari teman-teman ingin request dari Sukmoroso podcast ini, siapa yang ingin didatangkan di podcast Sukmoroso di Cangkir Cangkruan Intim bareng Sukmoroso, teman-teman bisa komen di bawah dan kita berterima kasih sekali yang sudah gabung. Jangan lupa like, komen, share, dan subrek ya. Subscribe. Apa? Subscribe. Oke. Subscribe. 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 Lidah Jawa. Subscribe. Subscribe. Oke. Coba kita ngomong bareng ini. 1, 2, 3. Subscribe. Seru sekali ini Cak Widi. Terima kasih Sama-sama. sudah meluangkan waktu dan semoga selalu sehat, rezeki Amin. lancar, Amin. panjang umur, masuk surga ya. Iya, bareng-bareng kita di sana. Oke, amin amin Allahumma. Nanti ada benderanya kan. Sukmoroso. Berarti bareng gitu ya. Iya. Makan dulu. Biasanya kan makannya dan banyak. jangan lupa pergilah dengan tenang. Oke, Cak Agus yuk, pergilah dengan tenang. Oke teman-teman, Cangkir Cangkruan Intim bareng Sukmoroso, selalu ikuti video Sukmoroso di YouTube, bisa di follow dan di subscribe tadi ya, bukan subrek, Bukan subrek. di Sukmoroso Official, double F, Sukmoroso Official. Terima kasih yang sudah komen, like, dan share, dan subscribe. Dari kami cukup sekian. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.